Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat gak? Semangat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Cerah ya hari ini mah? Beda sama kemarin agak mendung terus hujan gitu ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Zalfa. Siap. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu ya. Adinda, Afifah, Aini, Ainun, Alia, Akila, Aulia, Azmia, Dila, Sakit, Ganea, Gina, Hanifa, Hilda, Ismi, Jihan Wafi, Kafha, Meka, Milati, Nadira, Naila, Najla, Najwa, Neng Shalma, Oktariani, Ria, Salsabila, Silmi, Syakila, Syaukina, Zalfa. 2 orang ya yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Dan Ustazah Jah juga minta doanya. Aduh, sedih. Tadi ya dapat kabar Mama Ustazah Jah kan lagi ke Garut. Ternyata keserempet motor. Minta doanya ya. Oke. Udah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Udah. Silahkan duduknya, posisikan diri kalian untuk siap belajar. Jadi duduknya itu jangan leyeh-leyeh gitu, jangan mengundang ngantuk gitu ya. Oke, Ustazah mau tanya dulu. Pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah mengubah dari bentuk sebelumnya. Contoh hasil kreativitas apa? Buat tempat kosmetik dari kardus. Terus apa lagi? Tempat pensil dari botol. Dari apa lagi? Dari kaleng. Dari apa lagi? Dari rajutan. Pernah kalian bikin sesuatu karya? Siap nanti kalau dikasih tugas bikin sesuatu? Siap. Kemarin ya kita udah membahas tentang kreativitas. Insya Allah sekarang kita akan bahas tentang wirausaha itu apa gitu ya. Terus kita boleh nggak berwirausaha? Itu nanti sekarang akan kita bahas ya. Di mana tujuan pembelajarannya itu dengan model tipe student facilitator and explaining. Jadi nanti Ustazah akan siapkan satu tutor untuk bisa menjelaskan materi tentang kewirausahaan ke kalian ya, teman-teman, ke kalian. Di mana tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan upaya memenuhi kebutuhan dengan tepat. Karena manusia itu banyak ya kebutuhannya. Kalian banyak gak kebutuhannya? Banyak. Gak ada habisnya gitu ya, kebutuhan terus menerus ada. Terus bagaimana nih supaya memenuhi kebutuhan kita? Yang kedua, mendeskripsikan pengertian wirausaha. Yang ketiga, menguraikan ciri-ciri manusia wirausaha. Yang disebut manusia wirausaha itu ada ciri-cirinya. Nah, apa aja ciri-cirinya? Yang keempat, menelaah peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Dan yang kelima, menyajikan hasil diskusi kelompok. Nah nanti setelah Ustazah Jah menerangkan materi,
kalian membuat materi tersebut dalam peta konsep atau dalam bagan gitu ya. Nanti sama tutor diterangin, nah nanti bagan yang kalian bikin kalian demonstrasikan di depan, dipresentasikan ya di depan di sini di depan teman-teman kalian. Teknik penilaian yang akan Ustazah lakukan yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian ke teman ya? Bagaimana sikap kalian kepada Ustazah? Apakah ke teman kalian saling bekerja sama, terusan baik dengan temannya atau tidak? Yang kedua penilaian pengetahuan tes tulis. Nanti akan ada soal evaluasi seperti kemarin. Siap-siap ya, berarti harus diskusinya itu terus tadi kan nanti akan diterangkan oleh tutornya. Berarti harus betul-betul memahami, terus harus betul-betul mendengarkan ketika tutor sedang menjelaskan. Siap? Dan ada penilaian keterampilan, nanti ada sesi presentasi di depan kelas. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Supaya kita tahu tentang kewirausahaan dan peran wirausaha untuk membangun ekonomi Indonesia. Karena ekonomi itu hubungannya dengan kebutuhan manusia. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita? Jangan terus mengandalkan orang lain gitu ya. Lanjut ke materi ya. Di sini pada tahun 1990 berapa? 997 Indonesia ini mengalami krisis ekonomi. Nih di sini ada ya bagannya itu tajam nih ke bawah. Di 9 nih dari 4,7% turun menjadi minus ya. Minus berapa ini? Kelihatan enggak? 13%, jauh ya dari 4,7 turun jadi minus 1 aja kan lumayan gitu ya. Ini minusnya gede gitu ya. Nah pada tahun 997 udah lahir belum kalian? Ustazah udah lahir 2 tahun berarti setelah Ustazah lahir. Berarti Ustazah masih usia 2 tahun. Mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan keadaan perekonomian sampai saat ini belum membaik sepenuhnya. Bahkan sampai sekarang pun ekonomi Indonesia masih terus mengalami krisis gitu ya. Bahkan dicadangkan nanti 2023 itu akan ada resesi. Resesi itu sejenis krisis lagi. Makanya kita sekarang punya uang itu jangan diboros-boros. Coba kita nabung gitu. Banyak perusahaan yang gulung tikar teh naon? Bangkrut, rugi gitu ya, gulung tikar. Jadi tutup nih perusahaan saya teh karena krisis tadi gitu ya. Karena tidak mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Kita bisa menghasilkan produk, tapi negara lain produknya itu lebih bagus, lebih menarik. Nah, perusahaan yang di Indonesia ini gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan negara lain. Nah, pada saat memasuki era perdagangan bebas, maka rasanya tidak salah kita untuk mengembalikan kondisi krisis tersebut. Ya, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja. Nah, kenapa sih di Darul Amin ini ada life skill? Buat apa coba? Mengembangkan bakat kita supaya nanti ketika kalian tidak di Darul Amin, kalian itu bisa survive di luar. Kan kita tidak pernah tahu ya, aku sampai kapan nih di Darul Amin. Mudah-mudahan sampai beres SMA. Udah SMA kita kuliah ya. Tidak menutup kemungkinan ketika kuliah kalian itu sambil usaha gitu ya. Memiliki misalkan online shop, sekarang kan banyak ya. Terusan memiliki produk yang kalian hasilkan sendiri. Kenapa sekarang aku belajar ngerajut? Biar nanti ketika di luar itu si belajar rajutan itu bisa menjadi ladang uang kalian gitu. Memenuhi kebutuhan kalian. Jadi makanya ketika sekarang dikasih nih fasilitas sama Darul Amin, Allah memberikan kesempatan kepada kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika rajutan aku mah nggak bisa, nggak mau. Ketika masak, gosong, nggak mau. Terus mencoba ya, karena kemarin ciri-ciri seorang yang kreatif itu belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman. Nah, ketika tahun 997 itu terjadi krisis ekonomi Indonesia, sehingga banyak nih kan yang gulung tikar, otomatis banyak pengangguran teh apa? Orang yang tidak punya pekerjaan nih. Pengangguran setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang serius untuk dapat membantu masalah penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, ketika gulung tikar, ketika krisis ekonomi, kita itu harus bangkit. Bagaimana caranya supaya diri kita bisa memenuhi kebutuhan kita? Kayak kemarin sempat Covid ya. Orang-orang yang bekerja sempat
dikeluarkan secara paksa karena keadaan waktu itu gitu, sehingga banyak orang-orang yang nganggur gitu. Bagaimana cara kita ketika nanti keluar sekolah kita nganggur? Tapi kalau kita punya kemampuan, punya keahlian, kita bisa berwirausaha. Munculnya gagasan kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu caranya yaitu adalah dengan menunjukkan kemampuan kemandirian kita. Kita bisa bikin rajutan, sehingga rajutan itu bisa kita jual, bisa kita mendapatkan keuntungan dari rajutan itu. Nah, keuntungan itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi seorang wirausaha itu diri kita gitu ya, nanti ketika keluar dari Darul Amin, aku mah bisa, misalkan bisa lettering, ya ada yang bisa lettering. Kita coba bikin suatu bisnis yang mengembangkan bakat kita, mengembangkan kemampuan kita, daya kreativitas kita, sehingga kreativitas itu bisa dihargai sama orang, bisa dibeli, dan kita mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Dimana di sini ada ciri-ciri wirausaha. Orang yang memiliki potensi untuk berprestasi, pasti ya kreativitas pasti akan ada nilainya gitu oleh orang lain, oleh orang-orang gitu. Oh ini mah letteringnya bagus, kan dihargai kan? Akan memiliki prestasinya bagus, letteringnya baik, letteringnya terbaik gitu ya. Yang kedua, senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Jadi seorang yang kreatif, yang selalu berusaha itu adalah orang yang memiliki motivasi dalam dirinya itu kuat. Contoh, Ustadzah Jia kan selain ngajar, Ustadzah Jia jualan gitu ya, jualan online. Karena memiliki motivasi yang kuat sehingga terus meskipun lagi ngajar kita jualan online. Kan cuma update status gitu ya. Adapun yang beli itu rezeki gitu ya. Kalaupun tidak ada yang beli ya kita dakwah gitu kepada orang lain bahwa saya sedang menjual mukena misalkan. Kan mukena itu bagus ya untuk ibadah gitu. Jadi motivasi yang kuat dari dalam diri kita. Aku mah pengen mengembangkan bakat yang ada dalam diri aku supaya hidup aku itu mandiri, supaya aku tidak bergantung kepada orang lain gitu. Yang ketiga, mampu menolong dirinya dalam mengatasi masalah hidupnya. Nah, kita ketika memiliki permasalahan, contohnya dalam segi finansial atau dalam segi keuangan, ketika kita memiliki kreativitas, ketika kita memiliki kewirausahaan, kita memiliki kreativitas, terus kita coba dibisniskan, kita bisa nih menolong diri kita sendiri dari masalah keuangan. Nah, Ustadzah kan jualan pulsa ya. Pulsa itu keuntungannya itu cuma 1.500. Tapi kalau dikumpulkan 1 tahun Ustadzah aja bisa nyampe punya keuntungan 1 juta. 1 juta itu kan itu mah ladang 1.500 ya, tapi dikumpulkan bisa sampai 1 juta gitu ya. Nah 1 juta itu bisa memenuhi kebutuhan Ustadzah Jia. Contoh Ustadzah Jia itu lagi pengen kemarin gitu ya, pengen beli printer karena memang butuh gitu ya. Nah dari hasil usaha itu bisa menutupi kebutuhan Ustadzah Jia gitu. Nah tidak menutup kemungkinan kalian juga nanti ketika keluar dari Darul Amin, bahkan sekarang pun bisa. Coba kita bikin bros dari rajutan, kita bikin bros dari kain flanel. Nah itu kita bisa jual ke teman-teman kalian gitu ya. Itu ada keuntungannya. Nah keuntungannya itu bisa menambah tabungan kita seperti itu ya. Tidak melihat orang dewasa aja yang bisa berusaha, tidak. Anak SMP pun bisa gitu ya berusaha. Seperti kalian kan masih kelas 7, Ustadzah aku mah gak apa-apa gitu ya. Lanjut. Ini sedang ngapain? Ngerajut. Kalian kan suka ngerajut? Nah, seorang wirausaha adalah orang yang mempunyai yang pertama, kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Jadi kita bisa menangkap orang lain nih. Kita kan senang rajutan nih. Orang lain itu sedang di luaran itu sedang banyak yang membutuhkan yang penyambung buat masker namanya konektor. Konektor, kita bikin konektor dari rajutan. Ada ya yang bikin konektor? Yang mampu melihat menangkap peluang di bisnis. Jadi di luaran itu sedang banyak yang beli konektor. Kita bikin konektor dari rajutan. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. 3, mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat. Mengambil keuntungan itu boleh gitu ya. Karena itu jalan kita untuk
berbisnis gitu. Memastikan keberhasilan. Pastikan apa yang kita buat itu jangan setengah-setengah. Aku mau bikin konektor tapi baru setengah, nggak mau, kesel, capek, pegel, jari. Harus kita lanjutkan sampai kita berhasil menjadi seorang wirausaha. Seorang wirausaha tidak hanya mampu membuat sesuatu yang baik bagi dirinya, tapi bagi orang. Kan kita itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Kita mau nggak bermanfaat bagi orang lain? Nah, jangan sampai diri kita itu menjadi madorot buat orang lain. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika teman kalian butuh nih motivasi, yuk kita kasih motivasi. Ketika teman kalian sedang berada di jalur yang salah, yuk kita luruskan jalurnya. Jangan sampai ketika waktunya puasa dia nggak puasa, nggak haid tapi nggak puasa, kita malah ikutan. Jangan seperti itu ya. Ketika temennya nggak puasa, harusnya mau puasa, yuk kita ajak. Kenapa nggak puasa, kan waktunya puasa. Terus kasih nih pahala puasa itu seperti apa, kasih tahu gitu ya, bermanfaat bagi temannya. Peran wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengatasi Nah, seorang wirausaha itu bisa menghasilkan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sekarang banyak, Ustadzah aja suka lihat di sosmed itu, mau di Facebook, mau di TikTok, sekarang itu banyak seorang wirausaha yang pekerjanya itu banyak. Ada satu misalkan pengusaha kosmetik, misalkan dia punya brand kosmetik, terus dia punya pekerjanya itu banyak gitu. Nah, bahkan salah satu wirausaha itu untuk apa? Mengatasi pengangguran. Jadi kan kita ngajak temen ya, yuk aku misalkan punya butik, yuk siapa yang mau jadi yang nemenin aku di butik, bantu-bantu aku di butik, jadi kasirnya, jadi pelayan tamunya gitu ya. Jadi mengajak supaya orang lain tidak nganggur. Jadi kita bisa nih membantu pemerintah supaya tidak banyak pengangguran nih. Salah satu hasil karya di Garut ya, ini apa? Tahu nggak? Boboko. Ini apa? Rajutan. Ini apa? Tas kulit ya, kalau Garut itu khasnya kulit. Itu jaket kulit. Ini boneka. Adalah Ustadzah menjadi salah satu investor pembuatan boneka. Itu memberikan aset sedikit gitu ya. Seorang wirausaha tidak suka bergantung kepada pihak lain. Dalam setiap usahanya selalu memajukan keluarga dan tidak membutuh bantuan pihak lain. Seorang usaha itu pasti bergantungnya itu ya pada diri sendiri. Aku nggak bisa makan, bagaimana caranya aku bisa makannya? Aku harus berusaha. Ya, nggak harus mengandalkan orang lain. Aku nggak bisa makan ya, aku menunggu sedikasinya sama orang, kan keburu meninggal ya kita. Terus dalam setiap usahanya selalu memajukan keluarga, karena keluarga itu penting ya. Penting nggak keluarga? Penting. Ketika kita memiliki usaha, yang harus kita bantu pertama itu adalah keluarga kita. Kita memiliki keuntungan, yuk kita saling berbagi kepada keluarga. Jangan sampai kita memiliki perusahaan, kita memiliki suatu usaha, tapi kita melupakan keluarga. Keluarga itu yang lebih dekat dengan kita. Ketika kita terjadi apa-apa, kan keluarga ya yang pertama membantu kita gitu ya. Nah, dan tidak menunggu bantuan pihak lain, karena kita berdikari sendiri. Mandiri gitu, tidak menunggu bantuan pihak lain, langsung kita ketika ada masalah kita coba bangkit sendiri, nggak harus siapa ya yang mau ngebantu aku lagi kayak gini, kita berusaha sendiri, tidak menunggu bantuan orang. Ciri-ciri manusia wirausaha yang pertama apa? Memiliki kepribadian yang kuat tadi, kuat pendirian, nggak harus menunggu bantuan orang. Adapun kalau misalkan udah agak mentok nih, aku nggak bisa, boleh kita meminta bantuan orang. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wira swasta, terus bekerja, nggak mengenal kata lelah, nggak mengenal kata libur gitu ya. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Seorang wirausaha itu peka di lingkungan itu sedang butuh apa. Tadi kan butuh konektor, kita bikin konektor. Yang keempat,
keterampilan wira swasta, dan yang kelima memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Seorang pengusaha itu harus melek teknologi, nggak boleh kudet itu apa? Kurang update, nggak boleh kudet, harus up to date itu ya, bukan update update story aja ya, kita harus up to date. Teknologi sekarang nih di luaran itu sedang butuh apa, kita harus lihat pasaran itu sedang butuh apa. Tadi ya peran wirausahanya itu adalah membuka lapangan kerja, terusan meningkatkan pendapatan masyarakat, kan kalau bekerja kan pasti memiliki pendapatan ya. Yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan taraf hidup seseorang, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Jadi enggak banyak lagi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Siap untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia? Supaya Indonesia ini enggak banyak orang yang nganggur. Oke. Untuk sekarang di sini ada LKPD ya. Kalian kerjakan LKPD yang ada di sini bareng sama tutornya. Di sini itu membuat tabel atau membuat peta konsep tentang kewirausahaan yang udah tadi Ustazah Dia terangkan ya. Dibikin peta konsepnya sama teman-teman. Nanti akan dijelaskan sama tutornya. Tutor kelompok mana ini? Kelompok 1 itu Milati ya. Tutor kelompok 1 Milati, silahkan. Nanti kan udah barusannya diterangin, nanti diterangin sama tutor. Tutor kelompok 2 Zalfa. Tutor kelompok 3 Najwa. Zalfa, Najwa. Tutor kelompok 4 Ganea dan Aulia. Tutor kelompok 5 Teteh Naila. Nah, sekarang kalian coba diskusikan sama teman-teman kelompoknya. Nah, di situ kalian bikin peta konsepnya seperti apa gitu ya. Siap? Nah, nanti coba kalian perhatikan, nanti tutornya itu akan menjelaskan tentang kewirausahaannya. Oke, silahkan. Ustazah kasih waktu 15 menit, silahkan.
Oke, siap ya? Masing-masing kelompok berapa orang? Dua orang. Untuk memperlihatkan hasil karya kalian, bagan atau peta konsep yang sudah kalian buat. Silahkan kita lanjut ke kelompok pertama. Nah, kelompok pertama Milati sama Ainun, silahkan Soleha ke depan. Temennya yang di bangku, lihat nih karya teman yang di depan mempresentasikan. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh acungkan tangan. Sudah, aku mau nanya. Kan orang yang kreatif itu tidak malu ya. Nih, tidak malu bertanya ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bagan yang telah kami buat. Di sini ada peran kewirausahaan ekonomi dalam membangun Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti dari wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, lalu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Jadi seorang wirausaha itu orang yang mempunyai peluang untuk melihat dan menangkap peluang bisnis. Jadi dia tuh punya peluang buat nangkep peluang bisnis. Jadi misalnya contohnya tuh adik bikin tempat pensil dari rajutan. Nah, adik tuh nangkep sama ngeliat, wah dari tempat pensil ini tuh saya bisa bikin usaha. Terus seorang wirausaha itu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan. Jadi dia tuh mengumpulkan sumber daya buat dia manfaatkan dan diambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Lalu yang kedua ada ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha itu ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi wirausaha itu punya potensi buat berprestasi. Misalnya dia tuh membuat karya, dari karya itu dia tuh bisa menghasilkan prestasi, seperti misalnya dia tuh ikutan lomba. Nah, dari situ dia dapat prestasi. Yang kedua, senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Jadi dia tuh punya motivasi dari diri dia buat memajukan usahanya. Jadi teguh pendirian. Yang terakhir, dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, ia mampu menolong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Misalnya ada masalah ekonomi, tapi dia tuh bisa menghasilkan karya atau membuat sesuatu. Nah, dari situ dia jual, lalu dia mendapatkan untung. Setelah itu, dari untung itu dia bisa menolong hidupnya yang sedang kekurangan uang. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri manusia wirausaha. Kalau tadi ciri-ciri wirausaha, sekarang ciri-ciri manusia wirausaha. Ciri-ciri manusia wirausaha itu ada 5. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi seorang manusia wirausaha itu punya kepribadian yang kuat, teguh pendirian atau ia tidak lemah dan percaya diri. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wira swasta. Sama kayak tadi, mungkin mentalnya itu kayak seorang wirausaha. Jadi kerja, jadi tidak mudah menyerah, selalu berusaha. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Jadi seorang manusia wirausaha mah peka sama lingkungan. Misalnya lingkungan tuh lagi butuh apa, dia bikin itu. Lingkungan lagi butuh makanan atau sesuatu yang murah, dia bikinnya yang murah, bukan yang emang harganya lebih tinggi. Lalu yang keempat, memiliki keterampilan wirausaha. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Jadi manusia wirausaha itu
punya kemampuan untuk mencari informasi. Yang terakhir ada peran wirausaha. Peran wirausaha yang pertama itu membuka lapangan kerja baru. Jadi dari wirausaha kita bisa membuka lapangan kerja yang baru. Dari lapangan kerja yang baru itu bisa mengurangi jumlah orang-orang yang pengangguran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena tadi ada lapangan kerja baru, orang-orang yang pengangguran berkurang, dan peningkatan di masyarakat itu jadi meningkat karena orang yang pengangguran terkurangi. Lalu yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Jadi karena penganggurannya berkurang, masyarakat itu menjadi adil karena tidak ada pengangguran lagi. Mungkin sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan meningkatkan taraf hidup? Apa yang dimaksud dengan meningkatkan taraf hidup? Oke, terima kasih pertanyaannya. Meningkatkan taraf hidup mungkin mungkin ini meningkatkan meningkatkan mungkin peningkatan pendapatan di dalam hidup. Jadi pendapatan, yaitu kata adik, jadi kaya. Ada lagi? Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Gimana hasilnya? Bagus karyanya? Warna apa barusan? Warna pink. Oke, nah silakan lanjut kelompok 2. Kelompok Zalfa. Silakan Zalfa sama Syaukina. Hasil karyanya perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Satu, wirausaha. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan sumber wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Jadi orang-orang teh enggak cuma diam di rumah gitu. Jadi orang-orang teh ngelihat di luar, wah di luar teh kayak gini situasinya. Jadi orang itu teh menangkap gimana supaya orang itu teh bisa mendapatkan bisnis. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi orang itu teh ngumpulin dari hasil jualnya barangnya. Contohnya Nadira ngebikin tas. Nadira teh ngebikin butik tas. Dira teh ngejual tas dari rajutan. Dira teh kita Dira teh mau ngebikin baju ini dijual. Dapat Dira teh itunya. Nah, Dira teh ngumpulin. Nah, terus Dira teh bikin lagi lebih ditingkatin itunya. Terus di sini ada ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha ada 3. Orang yang memiliki
potensi untuk berprestasi. Orang ini teh pengen berprestasi tapi dia teh malah duduk aja. Nah, gimana supaya orang ini teh berprestasi? Jadi dia teh ngikutin perlombaan. Misalkan ada suatu perlombaan, lomba masak atau ini, nah dia teh juara, nah dia teh dapat prestasi dari itu teh. Kedua, memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Tiga, dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun ia mampu menolong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidup. Jadi dia teh mampu menolong dirinya sendiri. Misalkan orang lain mah kayak gini, gak apa-apa weh, biarin aja, itu mah orang lain. Jadi acuh aja, fokus ke tujuan dirinya sendiri. Peran wirausaha yaitu 1. Membuka lapangan kerja baru. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Meningkatkan taraf hidup. 4. Mengurangi kesenjangan nasional sosial. 5. Mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Jadi mendorong terciptanya masyarakat yang adil teh, misalkan yang ini mah kaya, yang ini mah miskin. Jadi yang kaya teh nggak bahagia, terus yang miskin nggak menderita gitu. Jadi yang kaya jadinya teh ngerasain gimana yang miskin juga gimana ngerasain yang kaya. Jadi adanya wirausaha. Terus ciri-ciri manusia wirausaha yaitu mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi dia teh teguh pendirian, nggak mikirin orang lain ngomong kayak gini gitu. Orang lain mah cina kayak kata orang lain teh, cina gak boleh beli yang ini gini. Tapi dia mah tetep kerja gitu, nggak mikirin orang lain. Terus memiliki sikap mental wirausaha. Wira swasta. Memiliki keterampilan terhadap arti lingkungan. Jadi orang ini teh peka. Jadi orang di luar teh kayak gini, pengen kayak gini. Jadi orang ini teh ngikutin. Jadi orang lain teh cina pengen baju panjang. Jadi yang punya butik baju teh ngebikin baju yang panjang, yang modelnya teh beda-beda gitu. Terus memiliki keterampilan wira swasta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tuh, hasilnya bagus nggak? Bagus. Warna apa tadi karyanya? Sama hijau. Ada hijaunya nggak itu? Oh, nggak ada. Iya, hitam, oranye, ada putihnya? Apa? Oh iya, kertasnya putih. Lanjut kita ke kelompok 3. Kelompok 3 mana? Silakan Najwa sama Ria. Ini orang-orang pede nih, sok sini. Perhatikan, lihat karyanya bagus gak? Bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu wirausaha? Enggak. Oh iya. Jadi di sini kita akan menjelaskan ulang apa yang telah Ustazah terangkan tadi. Jadi wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Jadi wirausaha itu mempunyai kemampuan melihat
lingkungan sekitarnya. Misalnya lingkungannya itu lagi suka boneka boba misalnya. Jadi kita tuh bikin boneka boba gitu. Terus mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Jadi seorang wirausaha itu selalu mengambil tindakan yang tepat dan memastikan apakah itu berhasil atau enggaknya. Terus seseorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuatu tidak hanya mampu membuat sesuatu Jadi seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Jadi seorang wirausaha itu tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi menguntungkan orang lain juga. Terus peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Jadi seorang wirausaha itu mampu membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang pengangguran. Ciri-ciri wirausaha. Pertama, memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi kita itu harus berprestasi gitu. Ya, senantiasa untuk maju dan berprestasi. Jadi kita itu harus maju gitu agar berprestasi. Langsung ya ke sini. Motivasi. Tidak ada kata terlambat untuk merubah menjadi lebih baik. Nah, di sini ada peran wirausaha. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Jadi peran wirausaha itu adalah membuka lapangan kerja baru untuk orang-orang yang pengangguran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. 3, meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang kelima, mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Jadi, perannya wirausaha itu adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Nah, ini ada contoh wirausaha ya, ini tuh, ya lihat. Ya, itu lihat ada. Nah, selanjutnya Di sini ada ciri-ciri manusia wirausaha. 1, mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi kita itu harus kuat gitu, jangan lemah. 2, memiliki sikap mental seorang wira swasta. Jadi mentalnya itu harus kuat, bersangkutan sama yang tadi ke-1. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Jadi misalnya tuh di lingkungan kita lagi musim durian. Nah, kita itu harus punya motivasi, harus misalnya kita bikin dari rajutan, tapi bentuknya durian gitu. Yang keempat, memiliki keterampilan wira swasta. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Jadi kalau kita mau tahu info apa yang dipakai di luar, jadi kita tuh nyari di sosmed misalnya. Ya, gitu. jangan misalnya pengen tahu tapi kerjaan cuma diem aja gitu. Jadi harus cari gitu. Harus berusaha. Sebelumnya mau nanya, ini bagus gak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.
bagus, semua karya-karya kelas 7 bagus-bagus. Oke, lanjut ke kelompok 4. Oke, silahkan Ganea dan Afifa. Siap sini. Ayo Kak dia. Jalan sana Salaha. Jalan sana. Nih Ganea cerita kok. Nah, sebelah sini biar enggak silau. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang wirausaha. Wirausaha adalah orang-orang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang tepat. Jadi wirausaha itu mengambil tindakan yang tepat. Serta memastikan kebersihan. Seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Jadi wirausaha itu gak buat dirinya aja gitu. Jadi dia tuh membuat buat orang lain juga bisa berguna gitu kan, biar gak ada pengangguran. Peran wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, dengan adanya wirausaha, pengangguran yang ada di Indonesia itu enggak terlalu banyak. Jadi akan berkurang dengan adanya wirausaha seperti merajut, memasak. Terus peran wirausaha membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapat masyarakat. Nah, dengan adanya wirausaha kita butuh peningkatan suara dari masyarakat biar yang lainnya juga pada setuju. Meningkatkan pendapat masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sosial. Meningkatkan taraf hidup. Terus mengurangi kesejahteraan sosial dan mendorong kesejahteraan dan mengurangi kesejahteraan sosial dan mendorong penciptaannya masyarakat yang adil. Terus ciri-ciri manusia wirausaha pertama mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi pribadinya itu enggak lembek gitu, jadi kuat ngelihat ke depan. Enggak maksudnya enggak kayak gitu. Terus kedua memiliki sikap mental seorang wira swasta. Kan wira swasta itu kan tinggi ya, nggak kayak wirausaha. Wirausaha itu masih agak-agak lah, masih tahap belajar gitu kan. Jadi wirausaha itu punya pemikiran kayak wira swasta gitu, pasti bakal bisa gitu kan. Terus yang ketiga memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Jadi jika misalnya tuh lingkungannya itu lagi membutuhkan apa tuh? Sedang membutuhkan sepatu. Nah, kita buat sepatu yang yang lebih tahan air gitu kan. Jadi air juga gak bisa nempel, jadi tahan air. Jadi ya kan biasanya kan sepatu air gitu. Terus Sepatu kulit. Nah, sepatu kulit. Terus memiliki keterampilan wira swasta. Oh, jadi wirausaha teh mempunyai Wira swasta. ya
wirausaha mempunyai keterampilan seperti wira swasta. Jadi bagus gitu. Terus ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Potensi untuk berprestasi. Oh, jadi wirausaha itu mempunyai potensi untuk berprestasi. Ngelihatnya itu ke depan, bukan ke belakang. Terus yang kedua, senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Memiliki motivasi yang besar. Oh, jadi wirausaha itu memiliki potensi sendiri, itu motivasi sendiri biar bisa maju tanpa mendengarkan ocehan orang lain. Yang terakhir, dan kondisi dan situasi yang bagaimanapun ia mampu menolong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Nah, misalnya tuh kalau wirausahanya itu diejek nih ya, ini mah kayak gini. Misalnya tuh ya mungkin kurang sempurna ya, wajar, ada masih tahap belajar. Nah, dia itu mungkin frustasi ya, wajar ya kan, karena digituin. Jadi dia mah bisa gitu nguatin dirinya, terus bisa ngelancarin hidupnya gitu. Kayak ya dengan memiliki prestasi gitu kan. Jadi dia tuh mencoba barang yang dia buat tuh lebih bagus lagi gitu dan lebih berguna bagi masyarakat gitu. Sekian dari kami. Maaf bila ada perkataan yang salah dan Karena kami masih di tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Terakhir satu lagi kelompok 5, silahkan Teteh dan Akila. Bagus, bagus. Semua karya kelas 7 bagus. So, katanya ada yang mau nanya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep yang sedang dipegang teman saya. Yang pertama ada wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Jadi seorang wirausaha itu harus bisa menangkap dan melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Jadi dalam jiwa wirausaha kita harus menyiapkan sumber dayanya dan dapat mengambil keuntungan dari sumber itu. Seperti kayak benang wol kita buat kardigan atau sweater. Yang kedua, ciri-ciri wirausaha. Orang yang memiliki potensi untuk ciri-ciri wirausaha ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi ketika kita memiliki potensi, lebih baiknya mengembangkan potensi yang kita punya supaya kita menjadi orang yang berprestasi. Yang kedua, senantiasa memiliki motivasi yang baru, senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi. Sebagai wirausaha harus memiliki motivasi yang besar untuk memajukan usaha kita dan
dan menjadikan kita sebagai orang yang berprestasi. Yang ketiga, dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, ia mampu mendorong dirinya dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita bisa menyelesaikannya walaupun itu rumit. Yang ketiga, ada ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Sebagai wirausaha, kita harus memiliki kepribadian yang kuat, bermoral tinggi, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga insya Allah usaha yang sedang kita jalani dapat berkembang dan terus maju. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wira swasta. Jadi sebagai seorang wira swasta harus mempunyai kemampuan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, dan juga memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yang ketiga, memiliki keterampilan wira swasta. Memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yaitu dapat mengenal lingkungan sekitar kita. Jadi ketika lingkungan sekitar kita membutuhkan lagi zaman-zamannya dessert atau stup roti, jadi kita berusaha ngebuat makanan itu dengan harga yang dapat dijangkau oleh anak-anak dan rasanya dapat memuaskan konsumen. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan wira swasta. Nah, yang keempat, memiliki keterampilan wira swasta. Yang diperlukan wirausaha itu adalah sebuah keterampilan yang dimana kita bisa berpikir kreatif supaya sesuatu yang kita buat itu laku di pasaran dan disukai oleh para konsumen. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Kayak misalnya kita punya usaha, so kita mencari cara biar usaha kita lancar gitu, sama biar sukses, biar laku. Yang terakhir ada peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Ketika kita mempunyai perusahaan dan satu perusahaan itu udah maju, udah sukses, kita bisa membangun perusahaan yang baru supaya pengangguran yang ada di Indonesia menurun dan krisisnya mengurang. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga ketika kita berwirausaha, kita harus bisa berpikir supaya pendapatan masyarakat juga semakin maju dan pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin berkembang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Di sini meningkatkan taraf hidup mungkin meningkatkan keuntungan hidup. Jadi ketika kita berwirausaha, ketika kita punya modal segini, kita juga harus bisa menguntungkannya lebih besar.
Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial, yaitu ketika ada yang kaya nggak makin kaya, ketika ada yang miskin nggak makin miskin. Jadi semuanya harus seimbang. Ketika yang miskin juga harus berusaha supaya usaha yang dia jalani juga semakin maju, dan yang kaya juga bisa merasakan apa yang dirasakan si miskin. Ya, yang terakhir, mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Jadi ketika ada juga pengangguran dan usaha kita udah sukses, kita juga nolongin dulu yang keuangannya pas-pasan gitu. Jadi kita bisa menolong orang yang keuangannya pas-pasan. Itu saja. Banyak. Contohnya kita kan masih tahap pembelajaran gini. Jadi kita bisa ngembangin bakat life skill kita. Jadi ketika ada yang merajut, kita bisa ngebuat yang merajut. Jadi bisa ngebuat tempat pensil atau bunga terus dijadiin ganci, atau yang ngejahit bisa membuat bros, kan? Pernah? Yang ngejahit pernah membuat bros? Nah, bisa. Jadi kita jual. Terus yang kuliner bisa ngebuat masak apa yang disukai anak-anak DA ini. Yang pedas kan pada sukanya. Jadi kita juga bisa ngembangin kemampuan kita, potensi kita di DA ini. Jadi ketika yang kaya enggak kaya terus, dia teh udah kaya tapi dia teh tetap aja egois pengen dia kaya. Sementara yang miskin tertekan gitu kan, seharusnya yang kaya bisa membantu orang yang miskin. Jadi kayak si yang miskin tuh bekerja di rumah orang yang kaya. Jadi ketika si miskin mempunyai keuangan yang pas-pasan, bisa dibantu yang kaya. Kayak ini buat pegangan kamu, pakai dulu aja buat keluarga kamu gitu. Jadi bisa saling ngebantu. Jadi nggak ada yang kaya terus-terusan kaya, nggak ada yang miskin terus-terusannya miskin. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau pengucapan yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk 5 kelompok yang sudah mempresentasikan. Gimana? Udah paham tentang kewirausahaan? Nah, wirausaha itu apa? Orang yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang bisnis. Jadi kalau ada peluang bisnis, kita seorang pengusaha, seorang wirausaha, yuk kita manfaatkan gitu. Ya, jangan sampai kita melewati begitu saja. Terus peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Apa? Mengurangi kesenjangan sosial. Lanjut. Membuka peluangan kerja. Apa Aulia? Membuka lapangan kerja baru. Membuka apa lagi? Meningkatkan taraf hidup. Terus mendorong terciptanya masyarakat yang adil. Oke, silahkan, karena barusan sudah dipresentasikan, tadi sudah saya jelaskan, hasil karya kalian dan LKPD kumpulkan. Silahkan. Bahan ajar LKPD hasil karya kalian, silahkan dikumpulkan.
Satu kelompok lagi. Iya. Oke, silahkan rapihkan meja kalian. Siapkan kertas 2 lembar. Sekarang kita evaluasi terlebih dahulu ya. Sebelum menutup pembelajaran kita evaluasi terlebih dahulu. Oke, silahkan siapkan dulu kertasnya 2 lembar. Jangan lupa dikasih nama. Siap? Nah, sok. Lihat, siapin dulu kertasnya dikasih nama. Silahkan kalian isi soal evaluasi 5 ini ya. Ustazah kasih waktu 10 menit buat mengerjakan. Silahkan. Lagi.
Kelompok 1 udah semua? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Silakan kelompok 4 sama kelompok 2 dikumpulkan. Sok. Itu di situ. Nah. Udah semuanya? Oke, gimana soal evaluasinya? Hah? Awalnya mah, aduh apa ini teh, tapi pas dikerjain itu tuh, itu di situ. Ada yang lupa ingat gitu. Ada yang lupa banget. Berarti harus lebih fokus, harus lebih memahami ya tentang materi ini. Oke? Karena udah evaluasi, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nah, bagaimana hubungan antara kelangkaan, langka itu kan susah didapat, tapi yang menginginkan itu banyak yang membutuhkannya. Dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oke, Ustadzah mau kasih tugas, boleh? Tugasnya adalah buatlah satu karya hasil kreativitas. Boleh, Ustadzah takut keburu ujian karena minggu depan kita ujian. Boleh di rumah ya. Nanti di rumah kalian bikin suatu karya. Mau bikin bingkai foto, mau bikin tempat pensil, tapi di video ya. Siap di video? Jadi di videonya itu bukan kitanya, kita sedang bikin misalkan bikin tutorial, bikin tempat pensil dari rajut gitu ya, kita ngerajut gitu, gimana langkah-langkahnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh WA Ustadzah Zia, ada nomor Ustadzah Zia ada di orang tua kalian ya. Buat satu karya hasil kreativitas, itu boleh dari barang bekas, boleh kita bisa beli misalkan stik es krim misalkan gitu ya. Hah? Boleh pas lagi ngerjainnya boleh. Nanti Ustadzah Zia mau coba bikin satu hasil karya yang divideoin, nanti Ustadzah Zia upload di YouTube, kalian boleh lihat ya, boleh tonton bagaimana caranya membuat sesuatu terus divideokan. Siap? Nanti pas di rumah ya, biar ada kegiatan. Oke. Satu motivasi dari Ustadzah Zia. Keberhasilan seseorang itu bergantung pada keberhasilan kita bergantung pada kita. Kita mau berhasil tidak? Mau sukses tidak? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang berhasil? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang sukses? Apakah kita ingin sukses hanya rebahan saja? Tidak, berarti kita harus berusaha gitu ya. Siap untuk berusaha? Oke, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.